musyrik 24 karat. Nah, teman-teman nih, apa kabar semuanya nih? Nah, eee, baik lagi yang saya bawakan ini adalah berdasarkan dengan experience saya. Jadi berbau dengan konten-konten spiritual, saya mengingatkan lagi ada berdasarkan experience saya dan saya ingin mengajak teman-teman yang ada di sini, yuk kita meningkatkan kesadaran kita lebih tinggi dan kita akan bisa nantinya dalam tanda petik gitu ya, dalam tanda petik mengenal dan melihat wajah Tuhan yang sejati. Nah, kalau kemarin-kemarin kan kita sudah ngebahas tentang doa 24 jam dan kalian sudah mengerti arti maksudnya 24 jam. Tapi kalau teman-teman yang ada di sini nih yang baru gabung nih ya, kalau bingung maksudnya doa 24 jam apa sih? Tonton, nanti linknya ada di sini nih. Klik, gitu. Nah, kalau 24 jam ngerti lah ya, jelas ya arti 24 jam apa. Nah, tapi maksudnya ini 24 karat apa nih, musik 24 karat nih? Nah, saya mengambil kata dari emas 24 karat. Pastinya kalau 24 karat kita selalu di kepala kita langsung mengingat kata emas atau bentuk emas. Nah, emas 24 karat itu kan artinya ada emas murni yang mutlak, yang solid, yang tidak bisa diganggu-gugat. Bener ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau musyrik 24 karat itu adalah sesuatu hal yang musyrik itu adalah musyrik yang murni dan mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Nah, teman-teman nih, saya mau nanya dulu nih sama kalian nih ya. Teman-teman, apa yang dipikirkan tentang kata musyrik? Apakah dukun? Apakah jimat, jin, patung, ataupun lukisan? Musyrik adalah terminologi yang sangat erat kaitannya dengan hal yang dibenci oleh Tuhan. Oke, saya akan ngasih pertanyaan lagi nih buat teman-teman nih. Pertanyaannya seperti ini. Apakah Tuhan benci dengan orang yang musyrik? Dan alasannya kenapa ya kira-kira? Padahal Tuhan kita diduakan atau bahkan ditigakan tidak sekalipun mempengaruhi dengan kekuasaannya. Mari kita telaah secara detail dan logis agar kita bisa memahami musyrik lebih luas dan yang pastinya lebih praktikal. Siapapun kita, asal mualah kita, semuanya adalah ruh melakukan perjanjian dengan Tuhan dalam rahim ibu kita masing-masing. Dan ingatlah kompilasi Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Tuhan mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Mengapa aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami melakukan yang demikian itu agar hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Esensi yang dikatakan tadi adalah bahwa menjelaskan setiap manusia memiliki perjanjian dengan Tuhannya, yang dimana isi perjanjian itu adalah
siapapun kita berjanji untuk menghambakan diri kita kepadanya dengan tidak mempersekutukan apapun. Karena kita hidup ini, kita dipilih sama Tuhan untuk memerankan dirinya dalam kehidupan ini. Manusia adalah khalifah Tuhan. Khalifah adalah arti dari bahasa Arab ada pengganti. Maksudnya pengganti apa? Nih, saya jelaskan bahwa maka fungsi manusia adalah menggantikan peran Tuhan di muka bumi ini dalam tanda petik. Maka memerankan dia adalah suatu pilihan dalam hidup ini, apakah kita akan berperan sesuai dengan skenarionya. Lalu teman-teman, Tuhan juga ngomong seperti ini nih. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tiada pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Tuhan. Atau justru nih teman-teman nih ya, kita itu suka membuat skenario kita sendiri gitu tanpa kita mengikuti skenario Tuhan. Tapi ketika kita mengikuti skenario Tuhan yang Tuhan mau, kita termasuk orang-orang yang bertakwa teman-teman. Tetapi sebaliknya nih teman-teman nih ya, ketika kita menolak dengan skenario Tuhan atau tidak mau mengikuti dengan skenario Tuhan, itu adalah termasuk kita itu ada orang-orang yang musyrik teman-teman. Tuhan menilai kemuliaan pada manusia itu kepada ketakwaannya nih teman-teman. Tuhan ngomong lagi nih teman-teman, seperti ini nih kata-katanya nih. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Tuhan ialah adalah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Tuhan Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maka kemuliaan itu tidak terletak pada sistem ritualnya nih teman-teman, melainkan pada kesadaran spiritualnya. Sehingga semakin spiritual itu memerankan Tuhan dalam kehidupan ini yang sehari-hari, maka manusia ini tersebut semakin keluar dari sifat kemusyrikannya. Nah, teman-teman, Tuhan sendiri memberikan pesan tentang ketakwaan yang dimana orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang sadar dengan pemilikannya, sehingga dia sangat menyadari penuh bahwa dalam hidup ini tidak ada apapun yang pernah dimiliki oleh kita atau manusia itu sendiri. Maka jika sedikit pun ada rasa memiliki aja, itu termasuk orang-orang yang musyrik sudah terjadi di diri kita. Itu salah satu ciri-ciri orang-orang musyrik teman-teman. Sehingga kita tidak perlu nih teman-teman jauh-jauh datang ke dukun. Kalian jadi orang yang pelit aja sama dengan kalian menjadi orang yang musyrik. Selain itu, sifat orang yang takwa adalah mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Maka jika kita nih teman-teman ya, sombong dan banyak memiliki sifat iri, dengki, dan dendam, itu pun salah satu parameter yang diindikatorkan sudah masuk ke dalam zona musyrik. Lebih dalam lagi nih teman-teman nih, Tuhan mengingatkan bahwa orang yang musyrik adalah orang yang tidak memiliki hubungan baik dengan kedua orang tuanya.
Nah, teman-teman nih, Tuhan juga ngomong seperti ini nih, teman-teman nih. Saksikan bersama ya kata-katanya. Tuhan ngomong seperti ini. Sembahlah Tuhan dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua, ibu, bapak, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat maupun yang jauh. Sesungguhnya Tuhan tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Nah, next ya nih teman-teman nih, Tuhan juga ngomong seperti ini juga nih. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu janganlah menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini juga Tuhan juga ngomong seperti ini nih, dengan kalimatnya seperti ini kurang lebih. Nah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Tuhan. Sesungguhnya mempersekutukan Tuhan adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyiapinya dalam kedua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada kaulah kembalinya mu. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka penghuni surga, mereka kekal di implementasi. Bahkan teman-teman nih ya, kalau kita merasa kelompok kita, bahkan banget nih, ini yang paling terpenting nih, merasa agama kita yang paling terbaik, itu udah salah satu kemusyrikan. Kenapa? Karena kita tidak mau melihat sesuatu hal yang lebih luas. Makanya kita nggak mau melihat sesuatu hal yang lebih luas, jatuhnya akan menjadi musyrik. Dan ending-endingnya akan menjadi kafir. Kafir itu BTW singkat cerita saya mau menjelaskan bahwa ini singkat cerita ya, singkat bahasa adalah artinya tertutup gitu. Jadi kita juga tidak mau terbuka dari hal-hal yang di luar dari yang kita tahu. Nah, nextnya nih teman-teman nih, Tuhan ngomong lagi seperti ini nih. Dengan kembali kita bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah salat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan puas dengan apa yang ada di golongan mereka. Maka teman-teman, sangat penting sekali kita memahami, mengetahui esensi yang lebih dalam dengan kata musyrik. Kenapa? Sebenarnya musyrik ini teman-teman bukan ada di luar ataupun kita melihat orang musyrik ya, tetapi musyrik yang paling mengerikan, musyrik yang paling hakiki, musyrik yang paling 24 karat ya kalau bahasa saya, itu sebenarnya musyrik yang ada dalam diri kita. Wait, pasti Anda berpikir, teman-teman yang ada di sini nih ya, musyrik yang dalam diri kita seperti apa? Pasti udah kebayang. Nah, tapi yang paling mengerikan adalah musyrik itu, yang paling mengerikan yang di dalam diri kita adalah ketika kita sembahyang atau kita sholat atau apapun itu ibadahnya. Maksudnya seperti apa? Ketika misalnya contoh nih ya, ketika kita sembahyang, habis sembahyang kita kan doa ya, berdoa gitu ya. Nah, berdoa sama Tuhan nih ya, Tuhan berikan saya misalkan selesaikan masalah saya, atau selesaikan utang saya dan sebagainya, bantu mencari jalan keluar dan sebagainya, misalnya gitu, berdoa sama Tuhan. Tetapi habis berdoa, habis komunikasi sama Tuhan nih ya, tapi kita masih merasakan kecemasan, keraguan. Kayak contoh kayak gini, aduh utang gue gimana cara ngelunasinnya ya, aduh
ini gimana ya cara nyelesain masalah ini ya, begini, soalnya ribet banget gini. Nah itu jatuhnya udah musyrik, karena apa? Kita sudah meminta sama Tuhan. Kita sudah meminta sama Tuhan, apalagi kita sudah menyerahkan diri sama Tuhan. Stop sampai situ, yang dimana kita udah jalanin aja dan percaya sama ada Tuhan. Itu arti musyrik yang lebih dalam. Dan saya mau menceritakan sedikit nih tentang pengalaman saya di judul Musyrik 24 Karat nih. Jadi gini, dulu saya punya mantan. Dia itu luar biasa ya. Sorry nih ya, bukan saya gimana sama agama apapun ini, tapi ini kejadiannya nih. Dia itu baca kitabnya luar biasa. Dia benar-benar mungkin puasanya mau Senin Kemis lah, mau apalah, ibadah-ibadah yang sunnahnya itu luar biasa. Bahkan dia baca fikih nih teman-teman. Tapi ketika dia, dan dia juga BTW dia itu mempunyai hutang yang banyak sekali lah ya, mungkin bisa hampir 100-an. Nah, ketika habis dia berdoa dan sebagainya, habis melakukan ritual dan sebagainya, terus dia ngomong sama saya, dia cemas sama saya, kayak gini, aduh gimana cara bayar utang ya, aduh gimana ini ya, gimana kalau ditagih ya, gimana dan sebagainya, gimana dan gimana. Nah, di situ saya melihat bahwa ketika dia habis sembahyang, berdoa sama Tuhan dan bahkan bertemu Tuhan gitu ya, dia percaya sama Tuhan, tapi setelah dari ritual tersebut yang dia lakukan, dia masih tetap cemas. Nah, di situ saya menyadari bahwa itu adalah musyrik yang lebih dalam. Bahwa kita tidak mempercayai Tuhan kita untuk menyelesaikan masalah kita atau membantu kita. Seperti itulah inti dari musyrik 24 karat. So, gimana teman-teman nih dengan konten saya yang terbaru nih ya, musyrik 24 karat. Kalau ada yang nggak ngerti, atau ada yang mau komen, ada yang mau ngasih informasi atau masukan, jangan lupa ya komen di bawah. Dan jangan lupa nonton semua video yang saya telah upload, terutama ada di konten-konten spiritual. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan see you next time. Bye-bye.